Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik. Dan dalam kebaikannya, Tuhan sudah membangunkan kita kembali di hari ini, Kamis 26 April tahun 2023. Sebagaimana Tuhan sudah memberkati kita di sepanjang malam yang kita lewati, maka di sepanjang hari ini Tuhan pasti akan memberkati hidup kita. Amin. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan kita sepanjang hari ini, mari kita landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab. Satu hari satu pasal dari pembacaan 28 hari bersama kitab Kisah Para Rasul. Dan luar biasa, hari ini kita sudah berada di hari yang ke-23, maka kita akan membaca kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-23 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-35. Judul renungan kita hari ini, Allah tetap bekerja. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-11. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Ketahuilah, rencana dan kehendak Tuhan tidak pernah gagal." Amin. Walaupun manusia berusaha menggagalkannya dengan berbagai cara, janjinya bahwa dia akan melindungi Paulus dalam perjalanannya ke Roma untuk memberitakan Injil di sana. Dan hal itu pasti akan digenapi dengan ajaib dan secara sempurna. Hal ini terlihat jelas ketika beberapa orang Yahudi bermaksud membunuh Paulus. Mereka yang selalu menganggap diri taat hukum Taurat justru melanggar hukum karena bermaksud melenyapkan Paulus dengan cara licik, yaitu menyergapnya dengan sembunyi-sembunyi, namun rencana mereka tidak berhasil. Tahukah saudara bahwa Tuhan memakai kemenakan Paulus yang mendengar persekongkolan mereka untuk kemudian membongkarnya di hadapan kepala pasukan, Lisias. Maka Lisiaslah yang kemudian Tuhan pakai untuk menyelamatkan Paulus dari 40 lebih orang Yahudi yang telah berkomplot bahkan bersumpah untuk membunuhnya. Lisias kemudian mengirimkan Paulus kepada Felix, sang wali negeri yang berada di Kaisarea, disertai dengan sepucuk surat penjelasan mengenai alasan pengiriman tersebut dan pernyataan ketidakbersalahan Paulus. Dalam pengaturan Tuhan, Paulus pun tiba di tempat tujuan dengan selamat sehingga mendapat kesempatan untuk bersaksi di hadapan para pembesar dan raja. Saudara, dari kisah Paulus ini kita dapat melihat bahwa manusia bisa saja berencana jahat terhadap umat Tuhan, mungkin terhadap saudara. Akan tetapi kalau Tuhan tidak berkenan atas semua rancangan jahat itu, tentu tidak akan terjadi apapun pada umatnya. Oleh karena itu ingatlah bahwa apapun kesulitan dan tekanan yang kita alami karena iman kita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan tidak jarang Tuhan memakai perbuatan jahat manusia untuk menggenapi rencananya yang indah bagi umatnya. Maka ketahuilah sidang jemaat Tuhan, apapun yang terjadi dalam pengiringanmu kepada Tuhan, jangan pernah putus asa, jangan pernah kecewa, jangan pernah mundur. Karena Tuhan menginginkan kita terus melakukan karyanya yang besar untuk menyatakan kemuliaannya di muka bumi ini, dimanapun saudara berada. Jangan pernah takut terhadap rancangan orang-orang jahat, bahkan kuasa kegelapan yang mengancam hidupmu. Di sana pasti kuasa Tuhan sangat cukup untuk membentengi. Kuasa Tuhan sangat cukup untuk memberkati. Kuasa Tuhan sangat cukup untuk membela kita. Karena itu, majulah terus di dalam Tuhan. Tetaplah semangat, kerjakan imanmu. Tuhan menyertai kita. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini memberikan kita semangat yang baru untuk tetap melaju, melangkah di dalam Tuhan. Karena kita tahu Tuhan bersama-sama dengan kita. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman-Nya telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan, tangan kiri kita pasti dibuatnya berhasil, amin. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan kendali Tuhan. Di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.